Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Syarida. Di sini saya akan menjelaskan hidrosfer atau lapisan bumi pada mata kuliah Bumi dan Antariksa di SD. Silakan disimak. Yang pertama, siklus air. Sini terdapat gambar siklus air, lalu terdapat tahapan-tahapan pada siklus air. Yang pertama, penguapan, yang kedua, kondensasi, dan yang ketiga, hujan. Lalu keserapan air, setelah itu air akan menyerap ke dalam tanah. Dan yang selanjutnya kita akan membahas lapisan atmosfer. Apa itu lapisan atmosfer? Lapisan atmosfer. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu atmos yang berartikan uap air atau gas, serta saphaira yang berartikan selimut. Jadi atmosfer dapat diartikan sebagai lapisan gas yang menyelimuti suatu planet, termasuk juga bumi dari permukaan planet itu sampai jauh di luar angkasa dengan ketebalan kurang lebih 1000 km dari permukaan bumi serta juga bermassa 59 kali 1014 ton. Dan yang selanjutnya kita akan belajar komposisi atmosfer. Apakah kalian tahu apa saja komposisi dari atmosfer? Komposisi atmosfer yang pertama, oksigen atau O2. Kadar oksigen dalam atmosfer 20,95%. Seperti yang sudah diketahui bahwa oksigen berfungsi untuk mengubah bahan atau zat makanan yang diolah atau masuk ke dalam tubuh menjadi energi. Lalu yang kedua, karbon dioksida atau CO2. Kadar karbon dioksida dalam bumi adalah 0,034%. Ini adalah angka yang sedikit, namun karbon dioksida dapat dihasilkan dari pembakaran lahan, pernafasan manusia dan hewan, serta energi yang dibutuhkan tanaman. Lalu yang ketiga, nitrogen atau N2 merupakan unsur yang paling banyak terdapat di dalam atmosfer bumi. Ada sekitar 78,08%. Kehadiran nitrogen sangat dibutuhkan oleh senyawa organik, jadi meskipun begitu, nitrogen tidak langsung membentuk senyawa baru dengan unsur lain. Dan yang keempat, neo atau Ne, argon atau Ar, xenon atau Xe, dan krypton atau Kr merupakan unsur gas mulia. Kenapa? Karena keempat unsur ini tidak mudah bergabung dengan unsur lain sehingga akan sulit membentuk senyawa yang lain. Dan yang kelima, helium atau He dan hidrogen atau H2 sangat jarang di udara kecuali pada panas yang tinggi. Gas ini adalah yang paling ringan dan sering dipakai untuk mengisi balon meteorologi. Dan yang keenam, ozon atau O3 adalah bentuk lain dari oksigen sehingga sangat efektif menyerap radiasi ultraviolet, di mana radiasi ini mempunyai energi yang sangat besar dan berbahaya bagi tubuh manusia. Dan yang ketujuh, uap air atau H2O yang terdapat di atmosfer sebagai hasil penguapan dari laut, danau, kolam, sungai, dan transpirasi tanaman, udara, uap air sangat penting dalam proses cuaca atau iklim karena dapat berubah fase. Selanjutnya, klarifikasi perairan darat. Selanjutnya, perairan darat. Perairan darat adalah semua bentuk air yang terdapat di daratan. Wujud air dapat berupa benda cair, padat atau es dan salju, maupun uap. Sedangkan yang banyak dimanfaatkan oleh manusia adalah yang berwujud cair, yaitu berupa air, baik air permukaan, air tanah, sungai, danau, dan sebagai air awan. Berikut ini ada gambar perairan darat seperti rawa, danau, dan sungai. Dan yang selanjutnya, klarifikasi perairan laut. Apa itu klarifikasi perairan laut? Perairan laut
Laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan suatu benua atau pulau dengan yang lainnya. Contoh gambar perairan laut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Aska. Saya dari MI Almanar kelas 3. Videonya bagus, bermanfaat, tetapi animasinya kurang. Bye. Materi untuk judulnya udah bagus, terus pembahasannya juga menurut aku udah bagus, tapi kekurangannya itu ada beberapa kalimat yang dibacainnya secara kayak terbata-bata gitu. Tapi menurut aku materinya udah cukup menarik dan Mia juga udah cukup jelas untuk ngejelasin materi itu. Ya udah, itu kekurangannya cuman itu, terbata-bata aja di videonya itu.